Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggi Faisal Putri dengan NIM 202101105 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang makalah yang saya buat dengan judul Gangguan Sirkulasi Darah, Keseimbangan Cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa, di mana tugas ini diberikan kepada yang terhormat Ibu Nurse Saryama Eskep MKep selaku dosen pengempu mata kuliah patofisiologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskannya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang terdapat di dalam makalah saya, yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah, yaitu terdiri dari organ jantung yang merupakan bagian dari komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu organ jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah, menurut Saifuddin tahun 2011. Dan menurut WHO menganjurkan untuk mencegah dan mengelola tekanan darah dapat dilakukan dengan mengurangi dan mengelola stres, mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung banyak gizi, dan mengurangi mengkonsumsi kopi dan alkohol. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari gangguan sirkulasi darah, yaitu darah yang beredar di dalam tubuh itu dapat beredar karena adanya pompaan. Nah, pompaan itu dilakukan oleh organ tubuh kita, yaitu organ jantung. Jantung akan terus memompa darah kita secara terus-menerus sampai terjadinya kematian, atau juga dapat terjadi karena adanya penyakit seperti gagal jantung. Nah, penyakit ini dapat dialami oleh siapapun jika memiliki resiko mengarah ke sana, dan sehingga terjadi penurunan tekanan darah akan membuat seseorang menjadi lemas dan dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Hal ini pentingnya kita untuk menjaga sistem organ jantung kita, karena seperti kita ketahui, jantung memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem tubuh kita, yaitu jantung mempompa atau mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh, di mana darah yang dipompa atau dialirkan oleh jantung itu mengandung O2 atau oksigen yang penting untuk tubuh kita dan organ tubuh kita. Gangguan sirkulasi darah merupakan kelainan atau penyakit yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari internal maupun eksternal, yaitu dari dalam maupun dari luar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari gangguan sirkulasi cairan. Pada saat lahir, tubuh memiliki kapasitas cairan seberat 75%, dan pada usia 1 bulan mengalami penurunan dengan mencapai 65%, dan pada orang dewasa laki-laki sekitar 60%, dan pada orang dewasa wanita sekitar 50%. Gangguan cairan merupakan kondisi ketidakseimbangan cairan, bisa terlalu naik, bisa terlalu tinggi. Ketidakseimbangan cairan ini dapat menimbulkan berbagai gejala seperti mual, muntah, dan kram otot. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas definisi gangguan keseimbangan asam basa. Asam basa merupakan 2 komponen golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sifat asam basa, larutan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Sifat asam basa suatu larutan dapat diketahui dengan
mengetahui pH-nya atau mengukur pH-nya. Keseimbangan asam basa merupakan hal yang penting bagi tubuh karena dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Tubuh manusia mampu mempertahankan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yaitu ginjal dan paru. Gangguan keseimbangan asam basa atau pH adalah suatu kondisi atau keadaan saat kadar asam basa tidak seimbang, sehingga kondisi ini mempengaruhi sistem kerja organ pada tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari gangguan sirkulasi darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan jenis penyakit yang sering kita dengar. Nah, anemia ini merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan berkurangnya hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu metaloprotein, yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah atau hemoglobin, yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, yang ditandai dengan lemas dan jantung berdebar cepat. Yang kedua yaitu ada thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan yang disebabkan oleh faktor genetik, yaitu protein di dalam sel darah merah tidak berfungsi secara baik, yang ditandai dengan kulit pucat, mudah lelah, terlihat lemas, pusing, hilang nafsu makan, sulit berkonsentrasi, dan mudah marah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini penyakit yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu tekanan darah meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa banyak faktor, seperti mengkonsumsi daging. Kedua yaitu jenis-jenis gangguan keseimbangan cairan, yaitu jenis penyakitnya seperti dehidrasi. Dehidrasi yaitu kondisi defisit cairan atau kekurangan cairan. Hal ini bisa disebabkan seperti penyakit diare karena mengeluarkan banyak cairan, baik itu dari cairan fekal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis gangguan keseimbangan elektrolit, yaitu hipernatremia adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tubuh yang memiliki kadar natrium yang terlalu tinggi dalam darah. Natrium adalah nutrisi penting untuk mendukung fungsi tubuh. Hipertermia paling sering terjadi pada orang yang kurang minum air. Hal ini biasanya terjadi karena gangguan rasa haus atau penilaian mental. Sebagai contoh, penderita demensia atau bayi yang aksesnya ke cairan terbatas. Yang keempat itu jenis gangguan keseimbangan asam basa. Ada asidosis respiratorik, adalah kesamaan darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kedua yaitu asidosis metabolik, adalah kesamaan darah yang berlebihan yang ditandai banyak asam dalam air kemih. Tetapi kedua mekanisme tersebut bisa terlampaui jika tubuh terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam, sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma. Penyebab asidosis metabolik ada 3, yaitu kelebihan produksi asam, kekurangan cadangan darah, dan kekurangan ekskresi asam. Yang ketiga yaitu alkalosis reseptorik, adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi.
yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis reseptorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaan makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Yang keempat yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan yang ditandai di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Baik, selanjutnya saya akan membahas batasan keseimbangan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantungan satu sama lain. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, maka cairan atau elektrolit dalam tubuh dapat mengakibatkan overhidrasi, dehidrasi, hiponatremia, dan lain sebagainya. Keseimbangan cairan elektrolit merupakan komponen atau unsur vital pada tubuh manusia. Keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar melalui mekanisme keseimbangan tubuh, berusaha agar cairan tubuh setiap waktu selalu berada dalam jumlah yang konstan atau sama. Dalam keadaan normal, memasukkan cairan akan dipenuhi melalui rorar atau mulut, serta air yang diperoleh sebagai hasil metabolisme. Air yang keluar dari tubuh termasuk yang dikeluarkan sebagai urin, air di dalam feses, insoluble dalam air yang dikeluarkan melalui kulit dan paru-paru. Kebutuhan air setiap hari dapat ditentukan dengan dua cara, ditentukan berdasarkan umur dan berat badan. Jika berdasarkan umur, ditentukan dari umur 0-1 tahun mengeluarkan air sekitar 120 ml per kilogram. BB 1-3 tahun memerlukan air sekitar 100 ml per kg BB. 3-6 tahun memerlukan air sekitar 90 ml per kg BB. 7 tahun memerlukan air sekitar 70 ml per kg BB, dan dewasa memerlukan sekitar 40-50 ml per kg BB. Sedangkan berdasarkan berat badan ditentukan mulai dari 0-10 kg. Kebutuhan cairnya 100 ml per kg BB. 10-20 kg atau kilogram, kebutuhan cairannya 100 ml ditambah dengan 50 ml per kg BB. Jika di atas 10 kg dan jika di atas 20 kg, kebutuhan cairan sekitar 1500 ml ditambah 20 ml per kilogram BB jika di atas 20 kg, dan jika dewasa memerlukan cairan 40-45 ml per kilogram BB. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pentingnya kita untuk menjaga sistem organ jantung kita, karena organ jantung memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem tubuh kita, sehingga pada saat terjadi penurunan tekanan darah dapat mengakibatkan terjadinya kelemasan dan dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Dan pentingnya kita untuk merawat jantung kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, menghindari hal-hal yang dapat merusak organ jantung seperti mengkonsumsi alkohol, merokok, dan hal lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa pentingnya organ jantung dalam tubuh kita karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh yang kaya akan O2 yang sangat penting untuk tubuh kita dan sistem organ tubuh kita. Itulah tadi materi dari makalah saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.